channel YouTube Mas dan Ember. 6 kisah Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Terdapat sejumlah kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dialami di bulan Ramadan. Kisah-kisah tersebut tentu saja sangat bersejarah, baik peristiwa yang menakjubkan maupun upaya beliau dalam memperjuangkan nasib umatnya. Dirangkum dari sejumlah referensi. Berikut kisah-kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi di bulan Ramadan. 1. Menerima wahyu Al-Quran. Kisah pertama yakni ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mengutip dari buku 49, Teladan dalam Al-Quran, dijelaskan bahwa sejarah turunnya Al-Quran kepada Rasulullah diperkirakan memakan waktu kurang lebih selama 23 tahun atau sekitar 22 bulan. 22 bulan, 2 hari. Disampaikan Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Rasulullah saat beliau sedang berhalwat atau bermeditasi di Gua Hiro yang ada di Bukit Jabal Nur. Peristiwa tersebut bertepatan pada tanggal 17 Ramadan malam hari yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Pada saat itu, Rasulullah berusia 40 tahun. Surat dalam Al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah Surat Al-Alaq ayat 1-5. Terkait diturunkannya Al-Quran di malam Lailatul Qadar telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya dalam Surat Al-Qadr ayat 1 dan Ad-Duhan ayat 2-3. Adapun bunyi dari kedua ayat tersebut adalah sebagai berikut. Inanzalnahu fi lailatul qadr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Quran Surat Al-Qadar 1. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatim mubarakatin. Inna mundirin. Artinya, demi kitab Al-Quran yang jelas, sesungguhnya kami mulai menurunkannya pada malam yang diberkahi, Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah pemberi peringatan. Quran Surat Ad-Dakan 2-3. 2. Memenangkan Perang Badar. Perang Badar adalah perang antara umat Muslim dan kaum Quraisy yang dikenal sebagai perang besar pertama. Dalam sejarah Islam, perang ini mengalami perpecahan. Pada 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah, merujuk pada Islamic Relief. Penyebab adanya Perang Badar disebabkan oleh perseteruan di antara keduanya. Kaum Quraisy seringkali menghalangi jalan penyebaran ajaran Islam. Mereka menyulitkan para muslimin yang ingin berbagi ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang diceritakan dalam kitab Asirah An-Nabawiyah oleh Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Saat itu, perbandingan pasukan antara Muslim dan Quraisy berbanding jauh, di mana mereka berisikan kurang lebih 1.000 prajurit dengan 100 ekor kuda, sedangkan umat Muslim hanya terdiri dari sekumpulan 300 laki-laki dengan 2 ekor kuda. Dengan perbandingan jumlah yang sangat signifikan, dapat dikatakan bahwa umat Muslim dengan mudahnya dikalahkan oleh suku Quraisy. Dalam Ar-Rahiq, Al-Maktam Sera Nabawiyah, Syafi Rahma Al-Mabarakfuri, perang ini mengambil waktu saat kafilah dagang Quraisy yang sedang perjalanan pulang dari Syam menuju Makkah dihadang oleh pasukan Madinah. Kafilah dagang Quraisy tersebut membawa kekayaan penduduk Makkah sebanyak 1.000 ekor unta, membawa harta benda bernilai 5.000 dinar. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW berkata kepada para umat Muslim, ini adalah kafilah dagang Quraisy yang membawa harta benda mereka. Halangi ia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan barang rampasan itu pada kalian. Peperangan pun dimulai. Tak ada rasa takut yang tergambar di wajah Nabi Muhammad SAW selama ia dan pasukannya berjalan dari Madinah menuju medan peperangan dengan menyiapkan taktik serta siasat dari Nabi Muhammad SAW. Pasukan Muslim sampai pada mata air Badar lebih dahulu dibandingkan kaum Quraisy. Hal ini sebagai upaya untuk mengamankan air beserta cadangannya di tengah lembah gurun Badar. Orang yang pertama kali gugur adalah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, seorang kaum Quraisy yang kasar
yang berusaha merebut pasokan air dari para muslim, tetapi gerakannya itu dihalangi oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian ia menebas kaki Al-Aswad hingga terputus dan membuatnya tercebur dalam mata air Badar hingga berakhir meninggal dunia dihabisi oleh Hamzah. Selanjutnya, perang semakin pecah dengan jatuhnya 3 penunggang kuda Quraisy yang juga komando pasukan. Hal itu membuat kaum Quraisy naik pitam dan semakin murka dalam penyerangan pada pasukan muslim. Sedangkan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan memohon bantuan pada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon akan kemenangan hingga pada akhirnya dalam riwayat Muhammad bin Isyo menyebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, telah datang pertolongan Allah SWT kepadamu." Inilah Jibril yang datang sambil memegang tali kekang kuda yang ditungganginya di atas gulungan debu. Peperangan besar ini terjadi dalam 2 jam yang berakhir kemenangan. Pada pasukan muslim, mereka berhasil meruntuhkan pertahanan kaum Quraisy hingga mereka mundur dan menyerah. Setelah 6 tahun berakhirnya Perang Badar, para muslim berhasil menyebarkan ajaran Islam di Makkah dengan damai, tanpa adanya gangguan dari kaum Quraisy. Perang besar Badar ini pun disebut dalam surah Ali Imran, ayat 123-126. Sungguh, Allah benar-benar telah menolong kamu dalam Perang Badar, padahal kamu pada saat itu adalah orang-orang lemah. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur. Quran Surat Ali Imran 3:123. Perang Badar ini memiliki nilai penting dalam ajaran Islam. Ia menggambarkan bagaimana rasa tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberikan bantuan tiada tara kepada hambanya. Sri, pembebasan kota Makkah, peristiwa yang dialami oleh Rasulullah selanjutnya, yang bertepatan dengan bulan Ramadan adalah melakukan pembebasan kota Makkah. Peristiwa pembebasan kota Makkah juga dikenal sebagai Fatu Makkah. Dijelaskan bahwa Fatu Makkah merupakan peristiwa yang terjadi pada 10 Ramadan, tahun 8 Hijriah. Pada saat itu Rasulullah beserta puluhan ribu pasukannya bergerak dari Madinah menuju Makkah. Mereka menguasai kota tersebut sepenuhnya. Pembebasan kota Makkah terjadi tanpa pertumpahan darah. Setelah berhasil melakukannya, Rasulullah dan pasukannya membersihkan Ka'bah dari berbagai patung berhala. Diketahui bahwa patung-patung berhala sebelumnya diletakkan oleh kaum Quraisy di bagian dalam maupun sekitar Ka'bah. Selesai pembebasan Makkah, Rasulullah meminta Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan dari atas Ka'bah. Momentum tersebut juga digunakan oleh umat Islam untuk melakukan sholat secara berjamaah untuk pertama kalinya di sana. Sebaliknya, penduduk Makkah berkumpul di depan Ka'bah dengan menyesali perbuatan buruk mereka kepada Rasulullah. Rasulullah pun mengampuni dan sama sekali tidak menghukum mereka. Mengetahui hal tersebut, penduduk Makkah berbondong-bondong masuk Islam. Mereka juga bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Terkait peristiwa pembebasan kota Makkah ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat An-Nasyr. Adapun bunyi dari surat tersebut adalah sebagai berikut. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. 4. Kisah teladan tentang puasa dari Abu Talha. Ada satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan sosok yang sangat rajin menunaikan ibadah puasa. Melalui riwayat Anis bin Malik diceritakan bahwa Abu Talha selalu berpuasa sepeninggalan Nabi Muhammad SAW selama 40 tahun. Abu Talha tidak menunaikan puasa hanya pada hari-hari yang diharamkan, seperti hari besar atau saat ia sedang sakit.
Selain rajin menunaikan puasa, Abu Talha juga tak pernah meninggalkan salat malam dan selalu berjihad di jalan Allah. Ia tak pernah lelah menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keseharian hidupnya. Bahkan hingga sudah berusia lanjut yang renta, anak-anaknya memperingatkan dengan menasihati Abu Talha perihal umurnya yang sudah renta. Namun ia tetap bulat akan tekadnya untuk berjihad dan berlaut bersama pasukan pengembara muslim lainnya. Seorang anak dari Abu Talha berujar, "Semoga Allah memberikanmu rahmat selalu. Wahai ayah kami, kau sekarang sudah amat tua, sudah berjuang bersama Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Mengapa kau tidak rehat saja dan biarkan kami melanjutkan jihadmu?" Segera Abu Talha menimpali melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat At-Taubah ayat 41. "Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Sayangnya, Abu Talha wafat dalam perjalanan tersebut. Ia wafat dalam keadaan menjalani ibadah puasa. Di waktu itu, para pasukan muslim tidak menemukan pulau untuk bersandar agar bisa mengebumikan jenazahnya. Selama 7 hari, mereka mencari pulau jenazah. Abu Talha tetap utuh dan tidak berubah. Jasadnya terlihat seperti orang yang tertidur. Oleh karenanya, dipercayalah bahwa jasad utuhnya itu disebabkan amalan berpuasa yang rajin dilakukannya. 5. Turunnya perintah sahur. Kisah teladan Qais bin Sirmah, yang merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW satu ini, menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerti keadaan para hambanya. Meskipun Qais harus bekerja keras sebagai tukang kebun di sebuah kebun kurma, ia selalu taat beribadah. Kisah Qais bin Sirmah yang terkenal adalah saat ia jatuh pingsan di tengah waktu bekerja, dikarenakan tak sempat makan dan minum saat sahur. Kisah inilah yang menjadi asal muasal turunnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 mengenai perintah sahur dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Dalam riwayat Abu Daud, pada saat zaman Rasulullah, para umat Islam yang sudah menunaikan sholat Isya, mereka tak diperkenankan untuk mengonsumsi makanan maupun minuman. Hadis riwayat tersebut menjelaskan bahwasanya pada waktu itu puasa dimulai setelah Isya. Hal ini disebabkan sehabis Isya ialah waktu orang-orang akan mulai masuk ke waktu tidurnya. Pada awal-awal perintah berpuasa yang diwajibkan pada umat Islam, belum ada ketentuan yang mengatur dengan jelas mengenai batasan waktu diperbolehkannya untuk makan dan minum ketika berpuasa. Beberapa sahabat Nabi yang akan berpuasa tertidur dan tak sempat melakukan sahur di dini hari. Akibatnya, di esok hari, mereka berpuasa dalam keadaan perut kosong dari semalam. Salah satu sahabat Nabi yang bernama Qais bin Sirmah mengalami hal ini. Qais bin Sirmah adalah seorang yang berasal dari kaum Ansyar yang bekerja sebagai tukang kebun kurma. Sifatnya yang taat akan ibadah tak mengecualikannya dalam berpuasa, meskipun memiliki pekerjaan yang cukup berat dan keras. Walaupun berpuasa, ia tak sedikit pun mengurangi rasa giat dan semangat bekerjanya. Saat memasuki waktu berbuka puasa, ia pun kembali ke rumah dan bertanya pada istrinya tentang makanan berbuka. Akan tetapi, istrinya menjawab, tidak ada sedikit pun makanan yang tersedia. Ia berkata, "Maafkan aku, suamiku. Hari ini kita tak ada makanan sedikit pun. Tunggu sebentar, akan kucarikan makanan untukmu." Sang istri pun pergi keluar rumah. Sedangkan Qais bin Sirmah yang kelelahan dari bekerja, jatuh terlelap dengan perut yang kosong. Saat si istri pulang membawa makanan, ia melihat suaminya yang tertidur dan enggan untuk membangunkannya. Sehingga di keesokan harinya, Qais tetap pergi bekerja. Walau tak sempat makan apapun sejak berpuasa kemarin, akan tetapi
Saat dirinya tengah bekerja, tiba-tiba ia jatuh dan pingsan. Para sahabat Nabi yang lain mengetahui hal ini pun langsung mengabari Rasulullah. Karenanya turunlah ayat 187 dari Quran Surat Al-Baqarah yang berbunyi, dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai datang malam, tetapi jangan kamu campuri mereka. Ketika kamu beritikaf dalam masjid, itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Dari kisah teladan sahabat Nabi Muhammad SAW satu ini, dapat kita ambil pelajarannya mengenai ketaatan seorang hamba Allah pada perintahnya. 6. Perintah menyegerakan berbuka puasa. Sebagaimana anjuran Rasulullah SAW saat kita menunaikan berpuasa, maka penting bagi kita mendahulukan berbuka puasa ketika azan maghrib berkumandang jelas. Akan tetapi, ternyata ada seseorang yang lebih suka menunda-nunda waktu berbuka. Hal yang sangat berbanding terbalik sekali dengan anjuran Nabi. Ada sebuah kisah di mana ada seorang laki-laki yang dikenal sebagai ahli puasa. Ia menunaikan banyak ibadah berpuasa, tetapi ia justru suka mengakhirkan waktu berbuka puasanya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menceritakan kisah ini dalam Al-Ruh dari Al-Qairwani yang menerima berita dari seorang syekh begitu memiliki banyak keutamaan. Syekh itu menerima kabar dari seorang ahli fikih, yang dimana ia bercerita, kala itu mereka pernah berteman dengan seorang lelaki yang sering berpuasa, bahkan terus-menerus berpuasa, tanpa ada hentinya. Sayangnya, ia terbiasa mengakhirkan waktu berbuka. Tatkala tidur, orang itu melihat ada dua orang hitam yang seolah menarik lengan atasnya dan bajunya untuk dibawa ke perapian yang menyala merah dan melemparkan ke dalamnya. Lelaki itu bertanya, "Mengapa kalian melakukan ini?" Kedua orang hitam itu menjawab, "Karena engkau menyalahi sunnah." Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya ia memerintahkan untuk selalu mendahulukan waktu berbuka, tetapi engkau justru mengakhirinya. Kemudian, di pagi harinya, sebangunnya ia dari tidur. Ia menyadari bahwa mimpi semalam benar terjadi. Wajah dari lelaki ahli puasa tersebut menjadi hitam, sebab terbakar api. Sehingganya, ia menjadi malu dan menutupi wajahnya dari hadapan orang-orang sekeliling. Oleh karena itu, nantinya di bulan Ramadan esok, sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, segerakanlah untuk berbuka puasa jika sudah memasuki waktunya. Itulah 6 kisah Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen